Pulau Jawa tanahnya subur, luas sawah hendak diukur. Siapa yang sering kufur, lama-lama hidupnya akan tersungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini aku mau share video aku lagi ya. Ini tuh kegiatan di pagi hari dan ini aku lagi mau nyiapin kopi buat Pak Tukang. Dan lagi-lagi tadi tuh aku ngisi si 3 gelasnya itu tuh gula ya teman-teman. Padahal sebenarnya yang diisi gelas itu, yang diisi gula itu ya cuma 2 gelas gitu. Karena yang satunya punya Pak suami dan dia tuh nggak suka kopi hitam, sukanya kopi saset gitu. Dan tadi tuh pas aku mau siram air, aku tuh lupa, oh ya ampun, kopi sasetnya buat Pak suami belum dituang. Aduh, beneran itu masih pagi teman-teman, tapi udah ngeheng gitu ya. Karena tadi tuh udah lumayan riweh teman-teman dengan anak-anak. Jadi teman-teman, aku tuh kalau misalnya kadang itu udah pusing dengan keadaan anak-anak yang kadang itu bertengkar gitu ya, itu tuh aku rada kurang konsen gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh pagi-pagi udah dihadapkan dengan anak-anak itu yang berantem perkara sepeda. Jadi teman-teman, tadi itu permasalahannya gitu ya, si adek dia itu kan udah lancar gitu ya teman-teman ngayuh sepeda-sepedaannya, sedangkan si kakak itu masih ragu-ragu gitu ya. Jadi si adek itu lagi pengen sepedaan, si kakak itu naik teman-teman, dia itu pengen digonceng, sedangkan adek itu nggak mau gitu ngegonceng si kakak. Alhasil mereka berantem dorong-dorongan. Pagi-pagi ngelihat pemandangan kayak gitu ya otomatis ya teman-teman bikin Masya Allah, kesabaran itu langsung diuji ya. Jadi agak rada-rada kurang konsen deh jadinya beraktivitas. Makanya tadi tuh harusnya dituangin kopi gitu ya teman-teman. Aku masih belum tuang, malah mau nuangin air duluan gitu ya. Oke deh teman-teman, udah beres bikinin kopi buat Pak Tukang. Tadi juga aku udah nyiapin roti gitu ya buat Pak Tukang. Karena kalau misalnya dikasih gorengan terus takutnya Pak Tukangnya bosen gitu kan. Jadi aku ganti pakai roti. Pak Tukang itu sebenarnya apa ya teman-teman, dua-duanya gitu ya, mereka itu yang nggak terlalu pemakan gitu loh teman-teman. Jadi kayak dikasih cemilan gitu ya, snack itu kayak paling dimakan itu ya 1-2 gitu teman-teman. Kadang juga kata Pak Tukang itu mereka itu lebih seneng makan tuh kayak cuman sedikit doang gitu ya, kayak mereka tuh nggak terlalu suka makan yang banyak gitu ya. Sedangkan kayak pas misalnya nih makan siang gitu ya, aku lihat itu si nasinya itu dikit teman-teman. Aduh mohon maaf ya tadi agak keselak. Jadi tadi kalau misalnya makan itu mereka tuh makan itu sedikit teman-teman nasinya. Aku bilang cukup Pak nasinya, nasi ada loh di rumah. Katanya itu bukannya nggak ada nasi gitu ya. Memang makan kami cuma sedikit. Katanya itu dua-duanya sama. Karena memang Pak Tukang itu kan kakak beradik ya teman-teman, kakak beradik kandung loh mereka itu. Jadi memang mereka itu kalau makan tuh dikit. Aku aja heran teman-teman, masa kerjanya berat kayak gini makannya sedikit gitu ya. Tapi memang kata Pak Tukang itu memang mereka tuh makannya sedikit gitu. Jadi kayak dikasih snack, cemilan gitu ya. Paling dimakannya tuh cuma dikit gitu teman-teman. Oke deh, kita balik dulu ke videonya ya teman-teman. Aduh, di awal-awal video udah agak-agak nggak beres aja nih, nggak beres aja nih voice over aku. Ya Allah, belibet lagi. Aduh, mohon maaf ya. Pokoknya kalau misalnya voice over aku itu udah rada-rada belibet ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau misalnya voice over terkadang itu nggak yang selalu lancar jaya ya teman-teman. Kadang itu ya kayak lepas lagi lancar ya nyerocos, sudah kayak jalan tol gitu teman-teman, tanpa hambatan gitu ya. Kayak lurus aja gitu, lempeng-lempeng aja gitu voice overnya. Tapi kalau pas lagi nggak lancar itu ya suka belibet juga, suka salah ngomong juga gitu ya, suka bingung juga mau ngomong apa gitu. Jadi aku tuh sama aja sih sebenarnya kayak kalian-kalian yang ngalamin kendala di voice over. Apalagi kan video aku itu rata-rata durasinya itu panjang-panjang ya teman-teman, 15 menit ke atas. Aku tuh kayaknya udah lama sih nggak bikin video itu di bawah 15 menit gitu ya. Rata-rata itu semuanya di atas 15 menit gitu. Jadi itu bener-bener butuh konsentrasi tinggi sih teman-teman voice overnya. Coba deh kalian perhatiin teman-teman konten-konten kreator yang dia itu udah lumayan sukses itu ya, jarang banget loh bikin video itu panjang-panjang. Karena rata-rata mereka tuh sering bilang kalau misalnya durasinya panjang itu suka bingung mau voice over apa gitu ya. Jadi aku sebenarnya
ngalamin hal yang sama juga gitu. Cuman karena memang kalian tuh sering minta videonya tuh agak panjang, ya aku usahain teman-teman buat ya minimal 15 menit gitu ya. Biar kalian yang nonton video aku tuh nggak ngerasa kentang gitu, nggak ngerasa tanggung gitu ya. Jadi kayak bener-bener bisa menemani hari-harinya kalian lah gitu teman-teman. Kayak sekelas Marisa Handayani, Ayu Devina gitu ya. Aku tuh seneng sih teman-teman nontonin video-videonya mereka. Kalau misalnya mereka itu ngomongnya itu tuh bener-bener enak banget didengar gitu ya. Terus juga kalau misalnya mereka beberes itu beneran bikin semangat gitu teman-teman kalau ngeliatin, karena mereka itu kalau misalnya beberes itu videonya kan suka dipercepat juga gitu ya. Jadi aku tuh seneng nontonin video-video yang dipercepat gitu. Apalagi kayak Maria Fitri Harnita gitu ya. Pokoknya konten-konten kreator yang gitu deh teman-teman, aku seneng banget gitu ya. Oke deh teman-teman, kita balik dulu lah ya ke videonya. Udah kemana aja nih aku ngomongnya teman-teman, udah nyampe kemana-mana gitu ya aku voice overnya. Jadi tadi aku udah beres jemur-jemurin pakaian ya. Di sini aku juga mau masak-masak nih teman-teman. Jadi teman-teman, Pak suami sama Pak tukang, Pak tukang yang udah berumur gitu ya. Kan Pak tukangnya ada dua ya. Satu itu yang masih agak mudaan sedikit, yang satunya udah agak berumur gitu kan. Nah, Pak tukang yang udah agak berumur itu dia tinggalnya di kampung ini teman-teman. Dia itu numpang tinggal di salah satu rumah saudaranya Pak suami lah gitu ya. Ada kamar kosong gitu. Jadi Pak tukang tuh di sini teman-teman, dan Pak tukang ngajakin Pak suami buat mancing karena memang Pak tukang itu hobi banget mancing, dan Pak suami juga lumayan hobi gitu buat mancing. Alhasil tadi malam mereka tuh pergi mancing dan dapat ikan tuh lumayan agak banyak lah ya, nggak banyak banget sih, cuma beberapa ekor gitu teman-teman. Jadi Pak tukang itu ngasih ikannya semua ke Pak suami, katanya itu minta tolong dimasakin sama aku biar nanti pas makan siang mereka itu makannya itu pakai gulai ikan ini gitu ya. Ya walaupun ikannya nggak banyak nggak apa-apa, nanti aku mau campurin terong aja biar agak kelihatan banyak gitu ya. Nah, ikan yang didapat sama Pak suami itu teman-teman ada yang agak kecil, ada yang agak besar, dan ikan yang agak besar ini dia itu lendirnya itu lumayan banyak teman-teman yang lagi aku goreng itu ya. Jadi kata Pak suami, biar lendirnya itu nggak banyak, kamu goreng dulu ikannya sebentar, kata Pak suami gitu ya. Karena kalau misalnya nggak digoreng itu lendirnya banyak banget. Alhasil itu ikan yang memang banyak lendirnya itu aku goreng dulu, kalau ikan yang lainnya nggak aku goreng ya. Karena memang ikan yang lainnya itu adalah ikan yang nggak banyak lendirnya kayak ikan ini. Kalau misalnya kalian nanya ikan itu apa namanya bun, mohon maaf ya, aku tuh nggak tahu nama ikannya, dan aku juga lupa teman-teman kenalan sama ikannya gitu ya, karena pas ikannya nyampe di rumah dia tuh udah mati. Bercanda ya teman-teman, beneran aku kalau nama-nama ikan aku tuh nggak hafal ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu nanya-nanya sama aku nama ikan, aku beneran nggak tahu ya. Aduh beneran receh banget ya bercandaan aku. Nah, di sini sambil nungguin ikannya itu tuh selesai aku goreng, di sini aku juga nyiapin bumbu-bumbunya sekalian gitu ya. Jadi nanti pas si kuahnya udah mendidih ya tinggal dicemplung-cemplungin aja teman-teman. Kalau kalian nanya bumbu gulainya apa aja bun, ya biasa aja sih teman-teman, kayak bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit gitu, kemiri, cabai, sereh gitu ya. Terus juga aku kasih daun jeruk sih kalau bisa ya teman-teman kalau ada, cuman aku nggak ada daun jeruk gitu ya. Harusnya sih dikasih daun jeruk biar harum, tapi karena aku nggak ada, ini aku kasih asam asam kandis ya kalau nggak salah ya ini namanya. Aku kasih asam kandis sedikit teman-teman biar nggak terlalu amis gitu di ikannya. Nah teman-teman, ini tuh aku pakai santan kara ya. Tadi setelah aku masukin bumbu sama udah aku kasih air udah mendidih gitu kan, aku masukin si santan karanya. Setelah santan karanya itu juga udah mendidih gitu, udah ngeluarin aroma harum juga si kuahnya, baru aku masukin ikannya kayak gini. Jadi ikan yang dapat Pak suami itu ya lumayan lah teman-teman. Jadi ini tuh bisa lah buat sekali dimasak gitu ya. Ini tuh buat makan siang barengan sama Pak tukang, nanti juga sekalian buat lauk kami itu sampai malam itu juga masih bisa sih teman-teman, karena ya ini tuh ya lumayan lah gitu. Sebenarnya kalau misalnya masak gulai ikan itu enaknya itu kelapanya yang kelapa asli ya teman-teman, yang langsung gitu loh kelapanya, kayak kita parut sendiri gitu. Cuman karena memang ini tuh posisinya kan aku lagi riweh ya teman-teman di rumah gitu ya. Kalau misalnya aku pergi ke rumah kakak ipar aku buat marut kelapa itu pasti bakalan lama, anak-anak nanti gimana gitu. Sedangkan Pak suami pas posisinya di sini tuh lagi bener-bener riweh banget gitu ya. Jadi dia nggak bakalan bisa mantau anak-anak gitu. Alhasil ya udah aku
aku pakai santan seadanya aja teman-teman. Ya mau gimana lagi ya teman-teman, namanya juga kalau pas lagi kayak gini tuh udah susah deh direncanain gitu ya mau ngapa-ngapain. Jadi ya seadanya aja. Tapi ya kalau di sini tuh ya aku usahain lah teman-teman masak seenak yang aku bisa, karena aku tuh sebenarnya emang nggak jago masak ya. Tapi ya setiap masakan aku itu ya masih bisa dimakan lah gitu. Oke, jangan lupa ditambahin garam sama ditambahin micin, dan juga aku kasih sedikit ini sih teman-teman Royco juga biar lebih sedap gitu ya teman-teman. Kalau misalnya biasanya aku kalau masak gula itu aku udah kasih micin, aku nggak kasih Royco lagi gitu. Tapi kali ini aku kasih Royco aja lagi biar lebih gurih gitu. Nah ini terongnya nih teman-teman, itu terong ungu ya. Enaknya tuh sih sebenarnya terong yang hijau yang telunjuk itu benar-benar enak banget kalau digulai sama ikan. Cuman berhubung nggak adanya terong ungu, ya udah deh. Oke teman-teman, itu udah mateng ya teman-teman untuk gulai si ikan dan juga gulai terong. Gulai ikan dicampur terong maksudnya. Alhamdulillah lumayan buat menu makan siang hari ini ya, sampai juga menu makan malam nanti. Dan di sini lanjut aku tuh lagi mau bikin es teh. Jadi kalau aku bikin es teh itu airnya aku rebus ya kayak gini teman-teman. Terus aku masukin gula sama aku masukin teh. Terus aku tunggu beberapa saat gitu ya teman-teman, biar si si tehnya itu benar-benar keluar gitu untuk si hitamnya. Jadi nanti tuh pas aku masukin ke dalam teko, tinggal aku tambahin air biasa sedikit, aku kasih es, itu udah manis banget gitu ya. Jadi gulanya itu udah pasti udah kecampur gitu di airnya. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu tuh kadang tuh gulanya tuh suka belum kecampur gitu loh teman-teman, masih kayak ada ngegumpal-gumpal gitu. Makanya aku lebih seneng kalau misalnya bikin es teh itu ya aku rebus dulu airnya kayak gitu ya, biar gulanya tuh benar-benar tercampur, terus juga pekat dari si tehnya itu keluar. Tapi tetap ya sebelum dikasih es itu harus ditunggu dingin dulu gitu ya. Makanya aku tuh masaknya tuh si si tehnya itu agak cepet gitu ya teman-teman. Jadi nanti pas di jam makan siang itu tuh udah dingin gitu ya. Jadi tinggal dipecahin es batu deh gitu. Nah, di sini aku juga lanjut buat nyapu di teras nih, teman-teman. Jadi kalau nyapu di teras ini sih aku tuh palingan ya cuman kayak 2 sampai 3 kali aja sih, teman-teman, sehari, tergantung kotornya. Karena kalau kotor juga kan nggak enak ya sama Pak Tukang, karena Pak Tukang itu jam makan siang itu istirahatnya di sini. Jadi sebelum mereka itu makan siang ya aku sering sapuin gitu ya di sini. Tapi kalau area dalam rumah itu nggak kehitung deh, teman-teman, dalam sehari itu berapa kali gitu ya. Karena memang sering banget kotor gitu, pasir gitu, teman-teman, di lantainya itu banyak banget. Oke, singkat cerita, ini tuh udah mau jam makan siang, itu tehnya juga udah mateng, udah dingin juga. Terus di sini aku tambahin air biasa, karena ini tuh kemanisan ya kalau misalnya nggak ditambahin air lagi. Terus di sini langsung aku pecahin es batu. Es batu juga aku selalu bikin ya teman-teman, karena kalau selalu beli ya lumayan juga gitu ya. Jadi setiap malam aku bikin es batu, dan air yang aku pakai buat bikin es batu itu juga air yang masak ya teman-teman, bukan air mentah gitu. Jadi es batunya itu mudah dipecahin gitu. Oke deh teman-teman, ini es tehnya udah jadi. Masya Allah, memang es teh itu memang best banget ya di tengah hari yang panas-panas kayak gini. Nah di sini aku siapin untuk cangkirnya. Di sini aku kasih cangkir kayak gini aja. Sebenarnya di luar tuh udah ada cangkir sih, tempat untuk air putih gitu ya tadi. Cuman ya udah nggak apa-apa, di sini aku kasih cangkir aja lagi. Dan di sini juga aku mau ngambilin lauk buat Pak Tukang itu makan sama Pak suami ya. Jadi aku siapin dulu lauknya biar nanti pas mereka itu mau makan ya udah enak gitu. Di sini aku bikin agak banyakan ya biar Pak Tukangnya puas makannya. Semoga habis. Kalau misalnya nggak habis ya buat kami gitu teman-teman. Oke, ini udah ready. Aku mau antar dulu keluar biar Pak Tukang sama Pak suami itu pada makan gitu ya teman-teman. Karena ini tuh udah jam makan siang. Oke, di sini aku lanjutin buat beberes di kamar. Masya Allah dari pagi belum sempat beresin kamar. Jadi ini tuh teman-teman, anak-anak itu dari tadi tuh susah banget mau tidur gitu ya. Jadi ini tuh sebelum aku tidurin mereka gitu ya, mereka tuh udah aku mandiin, udah aku siapin bajunya gitu ya. Aku suruh mereka nunggu di depan sebentar sambil aku beresin kamar. Karena memang dari pagi tuh belum sempat gitu ya buat beresin kamar. Ya sok sibuk lah teman-teman, maklum lah ya emak-emak. Jadi ya sebelum mereka tidur aku pengen bersihin dulu kamarnya biar lebih enak aja gitu ya nanti anak-anak tidur. Karena memang rencananya ini aku juga mau ikutan tidur siang nih teman-teman, karena udah agak lumayan capek gitu ya badannya. Jadi ya biar dicas dulu badannya sebentar. Ya walaupun cuman kayak setengah-setengah jam aja sih teman-teman, tapi ya setidaknya dibawa tidur biar nanti tuh fresh lagi gitu ya setelah bangun tidur. Ya walaupun cuma setengah jam sih, tapi itu lumayan banget sih ya teman-teman.
Oke, di sini aku susun-susun dulu untuk semua bantal-bantalnya dan selimutnya, biar enak gitu ya ngebersihin kasur-kasurnya ini. Karena kalau misalnya ditaruh di kasur, itu bakalan susah ngebersihinnya. Jadi ya udah aku simpen di sini aja untuk bantal-bantalnya biar lebih ringkes aja gitu ya buat ngebersihin kasurnya. Oke, sekarang aku lanjutin lagi buat kibas-kibasin kasurnya pakai sapu lidi pastinya karena itu banyak banget pasir ya teman-teman. Jadi aku bersihin dulu. Oke deh teman-teman semuanya, makasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi dan memotivasi ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.